warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai pengantar pertumbuhan dan perkembangan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiffany Landari. Nama saya Zainal Rafini. Nama saya Nasita Setiabulani. Nama saya Chelsea Stefania Masa. Nama saya Panji Ilman Nafi. Nama saya Nyawaluddin. Nama saya Farhan Habib Pratama. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi, volume atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur dan dihitung dengan angka. Proses pertambahan biomasa atau ukuran berat, volume atau jumlah yang sifatnya tetap dan irreversible atau tidak dapat balik ke kondisi semula. Pertumbuhan ini bisa dilihat dengan melihat tampilan fisik makhluk hidup tersebut. Contoh pertumbuhan: 1. Pertambahan jumlah dan ukuran sel. Contohnya terjadi penambahan ukuran batang dan akar. 2. Bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Contohnya perbesaran batang atau bertambah besar batangnya yang dapat dilihat dan diukur. 3. Irreversible atau tidak dapat kembali. Contohnya batang yang sudah membesar tidak mungkin akan kembali mengecil. Perkembangan pada tumbuhan merupakan diferensiasi atau spesialisasi sel atau bagian-bagian tumbuhan untuk melakukan fungsi khusus menjadi dewasa. Contoh perkembangan: yang pertama, proses menuju pendewasaan. Contohnya pada proses ini tumbuhan ditandai dengan munculnya bunga atau buah untuk reproduksi. Yang kedua, bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Contohnya daun yang menguning, pematangan spora dan pematangan buah. Yang ketiga, reversible atau dapat kembali. Contohnya melalui peristiwa bahwa tanaman yang sama dapat menghasilkan bunga sampai beberapa kali sepanjang hidupnya. Tanaman akan menghasilkan bunga sebagai bukti bahwa organ reproduksinya sudah matang. Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Faktor internal yang pertama, gen merupakan situasi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan buah. Yang kedua, hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Yang pertama, auksin, berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, diferensiasi sel. Yang kedua, gibralin, berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkembangan embrio. Yang ketiga, etilen. Etilen berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Yang keempat, sitokin, berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Yang kelima, asam absisat, berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Yang keenam, kaolin, berperan untuk proses organogenesis tanaman. Yang ketujuh, asam traumalin, berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan pada jaringan. Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Faktor eksternalnya ada: 1. Nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitatis nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Zat hara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan.
Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. 4. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat panen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan, di mana suhu rata-rata lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. 5. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan dan perkembangan embrio menjadi tumbuhan muda atau kecambah. Dalam proses perkecambahan akan dimulai setelah menyerap air dari lingkungan sekitar. Umumnya, air yang masuk ke dalam biji akan memicu hormon dan enzim untuk bekerja, sehingga embrio dalam biji mulai tumbuh. Proses perkecambahan benih tidak tergantung kepada ketersediaan nutrisi dalam tanah karena adanya endosperma. Selain itu, proses perkecambahan akan melalui beberapa tahap, mulai dari imibisi hingga pemajangan sel radikular. Berikut beberapa tahap atau proses perkecambahan. Imibisi, yaitu masuknya air melalui mixel sel pada kulit biji, diikuti dengan lunaknya kulit biji serta terjadinya hidrasi sitoplasma dan peningkatan respirasi dalam biji. Embrio yang menyerap air akan mengeluarkan hormon giberelin yang merangsang aleuron, lapisan terluar dari endosperm, untuk menghasilkan enzim amilase dan enzim pembentuk protein. Enzim-enzim ini akan menguraikan cadangan makanan untuk menghasilkan energi dan zat-zat pembentuk sel yang baru yang diperlukan untuk proses pertumbuhan embrio menjadi tumbuhan muda. Ini gambar biji saat proses perkecambahan. Jadi masuknya air ke dalam biji, lebih tepatnya ke embrio ini dengan cara imibisi, ya kan? Terus embrio ini akan merespon dengan cara mengeluarkan hormon giberelin ini atau GA. Jadi ketika air masuk, giberelin akan dikeluarkan oleh embrio. Lalu giberelin keluar menyebar ke seluruh biji dan masuk ke lapisan aleuron ini. Terus aleuron ini akan merespon dengan membentuk enzim alfa amilase. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Alfa amilase berarti substratnya itu amilum. Amilase itu akan menghancurkan endosperm yang ini. Saat alfa amilase keluar dari endosperm, dia akan dipecah sehingga amilum yang ada di endosperm ini bisa digunakan oleh embrio, sehingga embrio akan berkecambah. Terdapat perbedaan dalam hal perkecambahan biji pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada umumnya, biji tumbuhan monokotil berkecambah secara hipogeal, sedangkan tumbuhan dikotil berkecambah secara epigeal. Hipogeal ada perkecambahan biji yang kotiledonya tetap berada di tanah, sementara itu epigeal adalah perkecambahan yang kotiledonya terbuka ke atas tanah oleh perpanjangan sebuah embrio, biasanya terjadi pada tumbuhan dikotil. Ini gambar perkecambahan hipogeal, yang satunya epigeal. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Selamat siang semuanya. Saya Laurenciana Malisa, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Mengapa tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mengapa pertumbuhan itu dapat dimulai sedangkan perkembangan itu tidak bisa diukur? Izin menjawab pertanyaan dari Loren. Tadi pertanyaannya mengapa tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan. Baik, tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Itu jawabannya Loren. Izin menjawab pertanyaan dari Sinta Mariana, itu mengapa pertumbuhan dapat diukur sedangkan perkembangan tidak? Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau tidak bisa diukur karena perkembangan pada biologi itu mengacu pada proses menuju kedewasaan. Jadi perkembangan tidak bisa dilihat dan dengan mata telanjang atau tidak bisa diukur, itu perkembangan cuma bisa diukur secara kualitatif. Terima kasih. Baik, sampai di sini ada yang ingin mengapresiasi atau bersaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Alhamdulillah Munaja dari Kelompok 5. Izin menanggapi hasil kerja yang dibuat oleh kelompok 1. Dari diskusi kelompok 5, hasil kerja yang dibuat oleh kelompok 1 cukup bagus dan cukup mudah dipahami. Kata-katanya juga mudah dimengerti dan dicerna oleh pemikiran kita. Sekian tanggapan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah kelompok kami sampaikan, jadi kesimpulannya yaitu pertumbuhan merupakan perubahan fisik seperti volume, massa, dan tinggi karena adanya pertambahan sel-sel di dalam tubuh dan bersifat irreversibel. Sedangkan perkembangan makhluk hidup merupakan proses menuju kematangan fungsi organ dan bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Meskipun keduanya berbeda, tapi pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara beriringan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.